Saya memang bahagia sekali hari ini. Kamu tahu penyebabnya, Mit? Reza hari ini puasa. Alhamdulillah anak itu akhirnya mau puasa. Kamu boleh ambil nyawamu. Asal kamu bisa maafin mamaku. Aku maafkan kamu, Hasan. Dan aku juga akan melupakan bahwa kamu pernah ada dalam hidupku. Aku harus pulang. Ini semua demi ayah dan ibu. Aku harus cari petunjuk tentang ibu. Aku harus pulang. Nih ya, pokoknya kalian berdua itu nggak ada yang ngerti kenapa aku pengen banget pulang kampung. Tapi gue udah lihat dengan mata kepala gue sendiri kalau tuh dalam bahaya kemarin. Dan gue akan izinin lo untuk pergi ke sana. Terserah aku dong, aku pengen pulang kampung. Siapa kamu? Ngapain kamu ngelarang-larang aku buat pulang kampung? Gue emang bukan siapa-siapa. Tapi gue cuma bisa peringatin lo aja. Ya udah, orang aku pengen pulang kampung kok. Ya udah deh, terserah lo lah. Percuma ya berdebat sama lo. Cuma buang-buang waktu gue aja. Belin. Kenapa sih Mbak Sumi? Yuk. Dari mana aja sih kamu? Aku nungguin sampai ketiduran nih. Aku antar kamu pulang ya. Bodoh banget sih tuh anak. Ngapain pakai pulang kampung lagi? Gue yakin dia nggak akan selamat kali ini. Mereka itu bahaya banget. Aduh, bisa-bisa mama marah sama aku nih kalau terjadi apa-apa sama Amira. Setelah saya ngambil barang-barang saya di kampung, insya Allah sore ini juga saya balik ke sini lagi, Tante. Tapi apa kamu yakin kalau kamu bisa sampai di rumah sore ini? Iya, Tante. Insya Allah. Ya sudah. Tapi kamu ingat ya, hati-hati di jalan. Aku pergi, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, sayang. Dah. Woi, minggir lo! Mau gue tabrak? Minggir lo! Pak, maaf ya, Pak. Dia teman saya, Pak. Masalah aja. Ngapain sih kamu? Maaf ya, bannya kempes lagi. Jadi ngeremes sedikit nggak kontrol. Maaf ya. Kempes? Enggak kempes. Masa sih? Perasaan ada yang kempes deh. Coba perhatiin. Pak, jadinya ke terminalnya. Mas. Nggak jadi. Perempuan ini ada urusan sama saya. Bilang dong dari tadi, ngabisin bensin. Kamu apaan sih? Bang, masih jadi pergi kok, Bang. Masih jadi berangkat. Lo percuma manggil tukang bajai. Menurut survei nih, 90% tuh tukang bajai itu pendengarannya terganggu. Gara-gara dengerin setiap hari tuh suara bajainya. Terus kamu datang ke sini mau ngapain? Nggak usah ngotot gitu dong. Gue tahu lo mau pulang kampung. Kedatangan gue ke sini, gue cuma mau bilang kesekian kali sama lo. Please, lo jangan pulang kampung ya. Di sini aja. Jadi kamu udah datang ke sini cuman buat ngalang aku supaya aku nggak jadi pulang kampung, iya? Sebenarnya siapa yang mau ngalangin lo? Tapi kalau lo nekat tetap pulang kampung, pasti preman-preman itu akan ganggu lo lagi. Dan lo akan berdoa sama Allah untuk minta bantuan. Dan Allah akan ngirim gue untuk nyelamatin lo. Nah, mendingan sekalian aja gue anterin lo pulang. Kan sama aja. Kamu nganterin aku? Ya, daripada gue ntar nyelamatin lo terlambat kan, mendingan sekalian aja gue anterin lo pulang. Mau nggak? Ya, terserah lo juga sih. Gue sih udah berbaik hati untuk nawarin tumpangan dan jasa untuk nyelamatin lo. Setahu gue ya, bis-bis di sini tuh ngetemnya bisa sampai setahun. Bisa-bisa sampai tua lo nungguin. Gimana, mau nggak?
Sebenarnya sih aku cuma pengen pastiin aja kalau kamu pulang ke Jakartanya lebih cepat sebelum buka puasa. Karena mama aku pengen banget ketemu sama kamu. Emang kamu nggak takut apa ketemu sama preman lagi? Apa yang mesti takut? Lagian aku juga punya rencana buat mereka. Rencana apa? Lihat aja nanti. Ayo. Lo ternyata punya nyali ya? Berani balik ke sini, ha? Kenapa harus takut ngadepin kalian semua? Kalian pikir kedatangan saya ke sini nggak pakai persiapan untuk ngadepin kalian semua? Bos, gimana bos? Gede juga nyalinya ya? Iya bos. Jangan salahkan saya, karena saya udah kasih kalian peringatan. Hancur kalian. Kemana kalian? Bos, ya aku dari kelas. Ayo. Bos, mana kalian? Hajar, hajar. Amira, ayo. Jadi dia rencana kamu? Udah, kita udah gak punya banyak waktu lagi. Cepat ambil yang kamu butuhin. Aku bantuin beres-beres baju kamu ya. Gimana? Udah? Sekarang gue minta, lo semua minta maaf sama dia. Iya. Saya minta maaf, Amira. Bagus. Gue peringatin sama lo semua ya. Jangan pernah ganggu dia lagi. Kalau lo masih ganggu dia, gue akan bawa anak buah gue lebih banyak untuk ngabisin lo semua. Ngerti gak lo? Iya. Saya ngerti. Laki-laki malang itu laki-laki yang dibunuh oleh Anda. Dia ayah saya. Maaf ya, nggak sengaja. Nggak apa-apa kok. Zaza, udah nggak usah diberesin, biar aku aja yang beresin. Sekalian aku juga pengen tahu di dalamnya isinya ada apa aja.
Reza. Kamu udah baik sama aku dan kamu juga udah banyak banget nolongin aku. Aku sampai nggak tahu gimana caranya harus ngebales semua kebaikan kamu. Ini adalah Al-Quran milik almarhum ayahku yang paling sangat berharga. Aku ingat, dulu ayah sering sekali baca Al-Quran ini. Karena kamu baik banget sama aku dan kamu udah nolongin aku ingin kamu memiliki Al-Quran ini. Ini buat kamu. Kamu baca Al-Quran ini ya. Soalnya ayahku juga selalu baca Al-Quran itu. Makasih ya. Makasih banget. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Makasih atas kadonya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ini foto tangan ibuku. Dengan adanya foto ini, pasti lebih mudah aku untuk mencari ibu. Dan aku yakin, pasti ibu punya pasangannya. Terima kasih ya Allah. Kak Amira? Kak Amira udah pulang? Loh, kok kakak nangis? Kakak seneng banget, Ri. Kakak gak nyangka banget kakak bisa dapetin foto ini. Ini foto yang sangat berharga buat kakak. Kakak gak nyangka ternyata almarhum ayah kakak bisa nyimpen foto berharga ini. Ya udah, nanti Kak Amira ke kamar Riri ya Kak. Iya sayang. Res, Mama, dari mana? habis antar Amira pulang, Mah. Kamu nganter Amira kemana? Amira pulang ke kampungnya. Karena ada barang-barang yang ketinggalan. Reza dikasih ini, Mah. Al-Quran? Iya, Mah. Reza kamar dulu ya. Baca Al-Quran ini. Kasih, Mah. Ya Allah, terima kasih. Karena engkau telah mengirim Amira yang bisa merubah Reza. Ini berkah Ramadan yang luar biasa yang engkau berikan untukku. Awalnya saya nggak percaya, Mit. Tapi ini betul-betul terjadi. Reza mau mengantarkan Amira pulang kampung. Dan kamu tahu, Mit, sebagai rasa terima kasih Amira, Amira memberikan Al-Quran kepada Reza dan Reza mau menerimanya. Subhanallah. Mit, kamu dengerin cerita saya nggak sih? Iya Bu, saya ngedengerin.
Saya kaget aja Reza bisa berubah begitu. Iya, betul-betul berkah buat saya. Walaupun pada awalnya mereka berdua hubungannya kurang menyenangkan, tapi sekarang saya puas. Mereka bisa berteman dengan baik, dan ya mudah-mudahan itu untuk seterusnya. Ini namanya udah keluar jalur. Bisa-bisa rencanaku bisa berantakan kalau kayak gini. Aku harus cepat bertindak. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan keadaan ini adalah Johan. Mas, kamu tahu apa yang terjadi barusan? Apa? Perempuan itu, Mas, Amira. Katanya Sandra, Reza berhasil mengantarkan Amira pulang kampung dan balik lagi ke Jakarta. Gak mungkin. Mana mungkin Reza mau melakukan itu. Reza benci sekali sama anak gembel itu. Mas tahu kan istilah benci jadi cinta? Mungkin saja kan, Mas, Amira sengaja membuat Reza jatuh cinta kepadanya dan merebut harta kekayaan kalian. Bisa kan? Kurang ajar anak gembel itu. Bisa-bisanya dia membuat Reza jatuh cinta. Bisa, Mas. Mungkin aja semuanya. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Saya harus bertindak. Kamu tahu di mana anak gembel itu tinggal? Saya tahu. Dia tinggal di rumah Ibu Yasmin yang punya kafe itu. Mas kenal kan? Ya. Bagus. Bagus. Kalau begitu, saya bisa labrak dia sekarang. Bagus. Tepat seperti yang aku mau. Kamu itu memang perempuan tidak tahu diri. Kamu mau menjerat anak saya untuk mendapat harta, kan? Apa maksud Anda? Anda jangan sembarangan ngomong dan Anda jangan sembarangan nuduh saya. Saya sama sekali nggak pernah ada niat untuk menjerat Reza. Dan saya sama sekali nggak ada niat untuk ngambil harta Reza. Sekarang saya minta tolong Anda pergi dari tempat saya. Keluar! Dengar ya perempuan kampung. Kalau sampai saya lihat kamu mendekati anak saya tidak akan segan-segan menghancurkan hidup kamu sampai kamu tidak sanggup lagi bertahan. Foto siapa itu? Anda seharusnya nggak nanya sama saya. Seharusnya Anda tahu. Laki-laki malang itu laki-laki yang dibunuh oleh Anda. Dia ayah saya. Gak mungkin. Dia gak mungkin anak saya. Pak Johan? Pak Johan? Astagfirullah, Pak Johan nggak apa-apa? Tunggu sebentar ya Pak, biar saya ambilin air putih. Jangan-jangan dia memang anak Sandra yang muncul untuk mencari ibunya. Enggak. Ini enggak mungkin. Siap! Pak Johan kemana ya? Kok aneh banget tiba-tiba Pak Johan udah nggak ada? Well,
Ternyata lo itu juga suka ya sama om-om kaya. Nggak cuma gembel, matre lagi. Tapi sebetulnya gue itu kagum ya sama lo. Nggak cuma anaknya yang lo incar, tapi juga bapaknya. Gila, hebat banget ya lo. Diam kamu. Aku minta kamu pergi dari sini. Apa? Apa lo bilang? Lo nyuruh gue pergi? Lo lupa ini rumah siapa? Hah? Adanya yang numpang di sini itu lo, bukan gue. Dan lo tinggal di sini itu karena nyokap gue kasihan ya sama lo. Jadi nggak usah macem-macem deh lo. Lia, kamu jangan pergi kemana-mana karena mama kamu lagi nggak ada di rumah. Sejak kapan ya lo boleh ngatur-ngatur gue? Hah? Gue mau shopping kayak gue mau kemana itu nggak ada urusannya sama lo. Bawel banget sih. Gadis miskin seperti aku cuman punya harga diri dan kehormatan. Ya, itu semua udah bagian harta yang paling penting. Waduh, ada yang panjang umur nih kayaknya. Mbak Sumi mau kemana? Ntar rusak nih baju Mbak import nih, aduh. Mbak Sumi, aku mohon dong Mbak Sumi jangan tinggalin aku berdua sama dia. Denger ya Mira, kamu tuh mestinya ngadepin dia biasa aja. Karena kalau enggak dia bakalan curiga. Oke? Ya, Mbak tinggal dulu. Masih banyak yang mesti dikerjain. Hei, pura-pura nggak dengar atau benar-benar emang nggak dengar? Hei. Hai. Selain Al-Quran yang lo kasih ke gua, lo nemuin apa lagi barang-barang bokap lo? Gadis miskin seperti aku cuman punya harga diri dan kehormatan. Ya, itu semua udah bagian harta yang paling penting. Mungkin orang kaya seperti kamu yang manja dan gak tahu apa-apa, aku rasa kamu gak akan pernah ngerti. Lo kenapa sih, Ra? Sikap lo tuh gitu banget. Selama ini kan gue udah bersikap baik sama lo dan gue mau bantuin lo. Emangnya harus ya aku jawab pertanyaan kamu? Penting. Konyol. Kenapa gue berpikir kita bisa berteman ya? Sorry deh kalau gue ganggu. Gue permisi dulu. Lihat kan, cowok kamu tuh udah ngedeketin cewek lain. Kamu tuh udah kehilangan pesonanya, tahu? Sekarang saatnya kamu kasih perhatian ke Reza. Pikirkan cara-cara pintar. Jangan berbuat kesalahan lagi. Ngapain kamu masih di sini? Buruan sana. Inisiatif kek. Iya, Mah. Ada masalah apa kamu sama Amira, Za? Nggak tahu deh, Mah.
Reza juga nggak tahu apa yang di otak dia. Sebentar dia baik, sebentar dia marah. Reza pikir sih Reza baik-baik aja sama dia. Tapi pas Reza ketemu dia dan nyapa dia, dia malah bersikap nyebelin banget. Kamu yang sabar ya, Sa. Mungkin dia sedih ingat ayahnya. Jadi nggak usah dimasukin hati. Nanti kalau sudah buka puasa, coba kamu ajak bicara dia lagi. Siapa tahu suasananya sudah bagus, ya? Ya, lantar aja deh, mah. Ya udah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reza. Bu, saya sudah coba telepon Pak Johan, tapi nggak ada jawaban, Bu. Ya udah, tidak usah ditunggu. Kita buka puasa tanpa Bapak, ya? Ya, baik, Bu. Bu Sandra ada masalah apa? Reza, dia lagi kesel sama Amira. Karena dia ngerasa Amira tuh nyuekin dia. Biasalah, Mit, namanya anak muda. Sial, bukan itu yang mau aku tahu. Kemana sih Mas Johan? Kemarin kamu selamat, emang karena beruntung aja, Almira. Tapi kali ini, jangan harap kamu bisa selamat. Kita lihat aja nanti, sampai kapan kamu bisa bertahan. Mbak Sumi. Iya, hadir. Mbak Sumi mau tolongin aku nggak, Mbak? Mbak Sumi kan sekarang lagi nggak puasa, Mbak. Mbak tolong dong cicipin makanan-makanan ini sebelum disajikan ke tamu. Soalnya perasaan aku nggak enak banget, Mbak Sumi. Oh, sip, siap, tenang. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beginikah rasanya memeluk seorang ibu? Apakah engkau mengirimkan Bu Sandra untuk membuatku mengerti bagaimana kasih sayang seorang ibu yang sebenarnya?
Kok nggak ada yang protes sih? Bukannya tadi cabai sama garamnya aku masukin banyak banget ya? Sayang, kamu gak kepedesan? Bukannya kamu gak suka pedes ya? Enggak kok, ini enak banget. Nih, kamu cobain ya. Kenapa rasanya biasa aja? Harusnya kan pedes dan asin banget. Pasti ada yang gak beres nih. Sayang, aku ke belakang bentar ya. Apa lagi sih masalahnya? Masalahnya kamu itu kurang hati-hati untuk ngerjain orang. Kemarin aku lihat kamu ngedeketin makanan yang akan kami sajikan. Dan aku sama sekali nggak berpikir kalau kamu punya niat jahat sama kita semua. Tapi setelah dari tadi aku lihat kamu bulak-balik lewat pantry, aku rasa sekarang aku udah tahu apa yang akan kamu lakukan. Kenapa kamu? Kenapa? Oh, pasti kamu kaget ya? Karena kamu bingung. Makanan yang akan kami sajikan udah kamu kasih garam, udah kamu kasih cabai, tapi ternyata sama sekali nggak ngaruh sama makanan kita. Karena apa? Karena aku lebih dulu untuk ngecek. Jangan sembarangan nuduh ya. Saya tuh kesini nggak ada maksud jahat apapun. Lagian juga saya kesini cuma pengen lihat aja makanan apa yang kalian sajikan. Kamu cuma mau lihat? Oh, kamu cuma mau lihat, tapi habis setelah kamu lihat terus kamu mau ngerjain kita kan? Kamu tuh jangan asal nuduh ya. Mana buktinya kalau saya tadi kesini ngasih garam sama cabai ke makanan itu? Mana buktinya? Aku emang nggak punya bukti. Tapi aku sendiri saksi. Dan aku sendiri yang ngeliat. Alah, mana ada yang percaya sama omongan pelayan kayak kamu? Apa-apaan ini? Pacar kamu ini udah 2 kali aku lihat bolak-balik ke pantry, Za. Dan ternyata dia masukin cabai sama garam ke masakan yang akan kita sajikan. Ya, tapi alhamdulillah ternyata masakannya udah aku cek dulu. Za, kamu jangan percaya sama omongannya dia. Dia tuh bohong. Lagian juga apa gunanya coba aku ngelakuin itu? Amira, apa buktinya kalau Faye yang ngelakuin semua ini? Aku emang gak punya bukti apa-apa. Tapi aku sendiri yang ngeliat. Aku yang ngeliat kalau pacar kamu masuk ke dalam pantry. Itu gak bisa dijadiin alasan, Ron. Maksud kamu apa sih? Nuduh Faye sembarangan. Pertama, kamu udah kasar sama dia. Kedua, kamu udah nuduh dia tanpa bukti. Baik, Tuan Reza. Apapun yang kamu omongin itu kayaknya selalu benar. Dan sekarang aku minta sama Tuan Reza, tolong kamu kasih perhatian kamu sedikit aja buat pacar kamu. Supaya pacar kamu bisa ngerasain perhatian dari kamu dan pacar kamu gak bisa ngelakuin hal seperti ini. Seenggaknya pacar kamu gak akan ngelakuin hal untuk rugiin orang lain. Zah, ngapain sih kamu buang-buang waktu buat nanggepin cewek kampung kayak dia? Dia tuh cuman pengen narik perhatian kamu aja tau. Lagian juga mereka tuh udah biasa dari kecil dididik buat ngerjain orang kaya. Ya udahlah, ayo Zah kita pergi aja. Aku pengen nyari udara segar nih, pasti kamu juga kan? Amira, tolong ke ruangan saya ya. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Iya Bu, nanti saya ke sana. Saya tunggu. Selamat malam, Bu. Malam, Amira. Kamu ada masalah apa? Enggak, sih nggak ada masalah apa-apa, Bu. Kamu jangan bohong sama saya. Saya bisa merasakan bahwa kamu sekarang sedang ada masalah. Maaf Bu Chandra, kalau Bu Chandra manggil saya ke sini hanya untuk ngomongin masalah seperti ini, saya nggak bisa Bu. Sekarang saya harus pergi dari ruangan ini. Karena banyak sekali kerjaan yang harus saya selesaikan di dapur. Permisi. Tolong jangan pergi.
Kenapa ibu mau tahu masalah saya? Saya sama seperti perempuan-perempuan miskin yang gak punya moral yang selalu dianggap orang kaya seperti itu. Saya hanya seperti perempuan yang selalu menarik perhatian laki-laki kaya dan merebut hartanya. Itu kan yang kalian pikirin. Amira, tolong katakan terus terang apa masalah kamu. Apalagi kalau ini menyangkut keluarga saya. Supaya saya bisa mengerti. Suami Ibu Sandra datang ke rumah saya, Bu. Pak Johan datang ke tempat kamu? Suami Ibu bilang, kalau saya ini perempuan yang gak ada moral. Dan suami Ibu kira saya ngedeketin Reza hanya untuk ambil hartanya. Saya sakit hati, Bu. Saya sakit hati atas apa yang diomongin sama suami Ibu. Amira, tolong jangan dengarkan kata-kata suami saya. Mungkin Pak Johan itu hanya panik melihat kedekatan kamu dengan Reza. Hanya itu. Kamu anggap saja itu cuma perhatian lebih dari seorang ayah pada anaknya. Jangan kamu masukin hati ya. Ya Allah, aku seperti memeluk anakku sendiri. Apakah Amira kali ini kau kirim untuk mengobati rasa rinduku pada Amiraku yang dulu? Beginikah rasanya memeluk seorang ibu? Apakah engkau mengirimkan Bu Sandra untuk membuatku mengerti bagaimana kasih sayang seorang ibu yang sebenarnya? Ngapain mereka pakai peluk-pelukan segala? Udah kayak anak sama ibu aja. Lihat aja, nggak lama juga kalian pasti saling benci lagi. Bukannya kamu itu lagi PDKT ya sama Amira? Dan Amira itu pembantu di rumah aku. Dia juga sering kok bantu-bantu di kafe mamaku. Masa sih kamu lupa? Baik-baik. Hey. Ay, senang banget kalian masih mau kumpul sama anak-anak. Guys, ada Reza sama Faye nih. Yuk, gabung sama yang lain aja ya. Ntar gue juga kenalin with my new girlfriend. Weh, lu punya cewek baru? Iya. Kenalin. Ayo. Yuk. Yuk, mas. Sayang, sini deh. Sayang, kenalin. Reza, sahabat aku yang sering aku ceritain. Dan ini Faye, pacarnya. Sayang, kayaknya aku kenal deh sama Reza. Dia sih terkenal, cowok idola. Siapa sih cewek Jakarta nggak kenal sama cowok ganteng kayak si Reza? Keren, kaya, dan baik hati lagi. Ya kan, bro? Oh gitu? Kalau gitu berarti aneh banget ya. Seorang cowok idola kayak Reza bisa suka sama pembantu. Aku heran deh. Apa maksud lo ngomong kayak gitu? Sabar, bro. Jangan pakai emosi. Sama cewek nih.
Ya ampun Reza, kamu tuh gak usah pura-pura nih. Bukannya kamu itu lagi PDKT ya sama Amira? Dan Amira itu pembantu di rumah aku. Dia juga sering kok bantu-bantu di kafe mamaku. Masa sih kamu lupa? Beneran bro, lo lagi PDKT sama yang namanya Amira. Terus Velo mau kemanain? Kacau juga bro. Sayang, itu semua nggak bener dong. Masa kamu mau bikin aku saingan sama pembantu sih? Jangan dong bro, jangan frustasi kayak gitu lah. Kalau lo suka sama pembantu, bisa-bisa ntar mami-mami kita susah cari pembantu. Gara-gara semuanya lagi pada ngantri di rumah lo. Pengen naik level kalau udah jadi istri lo. Lu itu bener-bener cewek ember ya? Gue gak nyangka sama lo. Kenapa lo bisa pacaran sama cewek kampung kayak dia? Reza! Evan, lo sadar gak sih? Gara-gara cewek lo ini, Reza tuh jadi marah sama lo. Jagain ya cewek lo itu. Jangan sampai persahabatan lo rusak sama Reza gara-gara dia. Sekarang kamu denger baik-baik ya. Aku nggak akan biarin ada orang yang berani ngerusak persahabatan aku sama Reza. Atau sama sahabat aku yang lain. Sekarang kamu udah bikin aku malu di depan sahabat aku. Lain kali kamu jaga sikap kamu deh. Jangan kampungan. Sialan, gue jadi bentak-bentak sama Evan. Ini semua cuma gara-gara Amira. Awas lo nanti. Siapa sih nyalain air nggak dimatiin? Mas Johan? Mas Johan? Mas, kenapa? Mas, bangun mas! Mas! Mas kenapa? Mas, kenapa sih? Mas bangun mas. Mas kenapa sih? Mas. Mas. Mas bangun dong. Kenapa sih? Aduh. Seharusnya Anda tahu. Laki-laki malang itu laki-laki yang dibunuh oleh dia, ini saya. Dengar kalian baik-baik. Tadi siang saya datang ke sini. Saya buktiin sama kalian semua kalau saya punya ayah. Mas. Mas. Mas kenapa sih mas? Bangun dong mas. Itu. Kenapa sih? Itu Hasan. Hasan kembali. Hasan dan Amira kembali. Dan akan menuntut balas. Untung Sandra tidak tahu kalau mayat laki-laki itu adalah Hasan. Ya, saya beruntung. Kalau tidak, semua yang saya usahakan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Itu Amira. Dia sudah kembali dan akan menjadi pewaris tunggal keluarga Sandra.
bersihin sepatu gue. Astagfirullahaladzim. Tolong ya, jangan mentang-mentang adik saya masih kecil terus kamu bisa bego-begoin dia.